Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gusman Bojonegoro. Saat ini saya sedang ada di warung Viral Cash Kecamatan Sukosewu. Sebelum Mbak Sopo ki? Mbak Ila. Oh, Mbak Laila. sama Mbak Laila. Nggih, Mbak Laila. Sebelum aktivitas kita ngopi-ngopi dulu, guys. Ngopi sejenak Mas ya. Ya, Menikmati kopi mati kopinya Mbak Laila. bikinannya Mbak Laila. Super Amin. Mantap. Ini dari mana, Mas? Soko Mas ya? Oh, mantap. Kopi ini Mbak Laila seger saja. Iya, gak pernah seger ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gusman Bojonegoro. Saat Nggih. ini saya sedang ada di lahan Bapak Mujianto, salah satu anggota grup bawang merah PBMN Paguyuban Bawang Merah Ngantulan yang ada di Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Nggih, Saat ini beliaunya ada di sana, lagi siram-siram. lagi siram-siram, dan ada beberapa orang yang lagi tanam. Yuk kita ke sana, guys. Nggih, siap. Ini para artis-artis, guys, yang lagi tanam. Pak Suyitno yang lagi bantu beliau, Master Mujianto, salah satu penggede dari grup PBMN. Iya, Mas. Ki tanam apa ki? Jenis apa? Boci mbek tajuk. Bauci sama tajuk. Tajuk Thailand Nganjuk. Ini salah satu master dari PBMN Nggih. yang tanamannya sudah hampir mendekati organik. Ini yang sering saya ceritakan. Beliau suka ngerjakan obat-obatan sendiri, meracik obat sendiri. Untuk saat ini sudah meracik apa saja, Mas? Alfataru, Kalvataru. Bahannya dari apa, Mas? terutama cari air hujan dulu yang steril. Air kelapa muda, gamping atau kapur sirih, bawang merah, MSG atau penguat rasa, Penguat rasa itu semacam apa, Mas? sasa atau micin. Oh iya, Ajinomoto. Ajinomoto. Penyedap rasa. Penguat rasa Mas, bukan menyedap. Penguat rasa. Madu yang bagus madu kelanceng atau madu alas. Pakai madu kelanceng. Semuanya dimix jadi satu. Ya, Tujuannya buat apa, Mas? menetralkan pH atau menaikkan pH dan menghilangkan residu pupuk kimia. Iya. Tujuannya dari berbagai macam tadi yang dimix itu untuk menaikkan pH dan untuk menghilangkan, untuk mengurangi residu kimia ya, Mas ya. Iya. Penggunaannya aplikasi caranya sebelum kimia masuk dimasukkan dulu. Cara pemakaiannya sebelum masuk kimia, ini racikan dimasukkan dulu ya, Mas. Ya, Nanti kalau sudah ada pupuk kimianya, lanjut pakai itu bisa enggak? bisa. Tapi sebelum kimia juga pakainya. Oh, sebelum pemakaian kimia kita pakai racikan ini dulu, guys. Setelah nanti kita mau pakai pupuk kimia lagi, sebelumnya kita pakai racikan ini dulu. Gitu ya, Mas ya? Ya, residunya biar berkurang. Oh iya. Sedikit saya jelaskan, beliau ini pernah mengemban amanat jadi ketua PBMN selama 3 tahun lebih ya, Lebih. selama hampir 5 tahun. Dan saya ini wakil dari beliau, termasuk jubirnya, menjabat jubir selama 2 tahun. Setelah itu beliau sudah pinter, sudah vokal, jadi saya tinggal mengikuti arahan-arahan dari beliau.
Ini salah satu petani organik yang ada di grup PBMN. Ini rencana 75 atau 85% organik. Rencana 75 sampai 80% organik. Kemungkinan besar yang masih menggunakan kimia di pupuknya Mas ya. Pupuk ya. Pupuk tetap dia masih menggunakan sedikit kimia untuk memancing pertumbuhan, itu salah satunya. Karena di sekelilingnya ini masih full kimia semua. Dan saya tahu betul Bapak Master Mujianto ini sudah menjalankan organiknya dari 3 tahun. 3 tahun berjalan ini ya. Mulai dari 3 tahun berjalan ini, dan alhamdulillah tanamannya hampir 80% sukses. Iya. Dan bagus-bagus. Alhamdulillah ya. Ya. Ini butuh bibit berapa Mas? Tergantung jarak tanam. Bisa 300 kilo, bisa 250 kilo. 250 kilo sampai 300 kilo tergantung jartam. Bahasa di bawang merah jarak tanam, atau tergantung dari besar dan kecilnya benih Mas ya. Yeah. Biasanya kalau tanam di musim seperti ini benihnya besar. Ya Mas. Iya, tergantung pasokan. Tergantung pasokan yang kita dapat. Biasanya petani sini ambil benihnya dari Nganjuk. Sebagian dari Nganjuk. Kalau beliau ini sangat paham benih yang kurang sehat dan yang sudah sehat itu seperti apa. Beliau ini sudah pakarnya guys. Nanti kita akan simak kelanjutan tanaman ini sampai tanaman ini benar-benar panen Mas ya. Panen ya. Kita unggah terus tanamannya Bapak Master Mujianto ini sampai panen. Nggih Om, siap. Rencana funginya pakai herbalis, herbal. Herbal dalam arti apa Mas? Maksudnya bahan-bahannya pakai apa saja? Jahe, 1 jahe, lengkuas, 2 lengkuas, kunyit. 3 kunyit atau bahasa Bojonegoronya kunir. Iya Mas ya. Ya, Terus daun sirih. daun sirih. Asolnya kandungan asol mungkin pakai daun salam. Kandungan asolnya pakai daun salam. Ya, terus tambah propolis dari tawon kelanceng. Tambah propolis dari Tawon kelanceng. tawon kelanceng, sarang. Ya. Sarang dari tawon kelanceng. Dengan pencairan pakai etanol atau alkohol 90%. Pencairannya pakai etanol guys. Etanol. Yang 90% ya guys ya. Etanol atau alkohol itu. Itu nanti di mix semua. Iya. Terus aplikasinya gimana? Saat apa? Saat ke tanaman itu sudah menginjak HST berapa atau dari kecil sudah bisa dipakai? Sejak awal sebelum kimia Masuk. masuk harus dimasukkan semua. Biar mengikuti masa pertumbuhan dia daya tahan tubuh. Biar Oh kuat. ya. Ini bahan 7 bahan tadi difermentasi Mas. Iya. Difermentasi berapa hari? 24 jam sudah pakai. 1 kali 24 jam guys sudah bisa dipakai. Nanti waktu aplikasinya akan kita ambil lagi. Terus yang inseknya pakai apa Mas? Insek tergantung cuaca. Insek tergantung cuaca. Biasanya pakai pesnap ya? Pesnapnya daun mimba sama gambir. Pesnapnya daun mimba sama gambir. Biasanya bulan-bulan seperti ini masih ada grandong ya Mas ya? Ya tergantung lingkungan. Grandong ini tergantung cuaca dan lingkungan. Grandong tergantung cuaca dan lingkungan. Termasuk daun mimba itu bisa mengusir grandong Mas ya? Iya. Salah satunya itu. Soalnya pahit Om ya. Diperkuat karo Pahit jedit, diperkuat karo nane apa? Gambir. diperkuat sama gambir. Gambir nek bahasa Bojonegoro ini gambir Mas ya? Mbah. Gambir itu seperti yang dibuat susur. Bapak nyirih. Wong sing nyusur alias yang orang yang pakai siri itu gambir. Ini lahan seluas kurang lebih 2500 meter.
habis benih kurang lebih 200 sampai 250 sampai 300 kilo ya Mas ya. Bibit sedang. Kalau kecil biasanya 250 cukup. 170 kadang cukup kalau benih kecil. Kalau benihnya sedang rata-rata 250. Iya. Nanti akan kita pantau terus karena di sini ini satu-satunya lahan yang sudah 80% organik. Termasuk saya. Nanti kita simak di lahan saya. 4 Oke, bulan siap. yang lalu sudah saya pasang. Pupuk komposnya. Ya. Pupuk komposnya 2 bulan sebelumnya ini sudah 4 dikasih. bulan. 4 bulan Ya. sudah selalu masuk pupuk kompos ini guys. Jadi jauh sebelum Perkiraan, tanam ya. Rong ton. Ini dikasih kompos kurang lebih 2 ton. 300 sak. 300 karung. Apa wis ini kotoran ayam. 300 karung kotoran ayam. Tapi difermentasi dulu terus ditebar di lahan. Itu 4 bulan yang lalu sudah ditebar di lahan ini. Ini satu-satunya petani organik yang ada di sini. 2-nya saya. 3-nya saat ini masih belum ada, masih kebanyakan semi Mas ya. Iya. Masih kebanyakan semi. Selama ini yang mengajarkan saya untuk go organik, beliau adalah salah satunya. Selain dari para penggede grup CTHI, yang tak terlupakan pula Abah Junaidi yang ada di Situbondo, Bapak Sauri Ahmad yang ada di Probolinggo. Beliau-beliau yang selalu membimbing kita ya Mas ya. Dulu kita pernah juga belajar di farm CTHI yang ada di Probolinggo. Kemungkinan besar nanti kedepannya di sini juga mau dibuatkan farm. Itu tempatnya nanti Bang Wijanto bisa menempati di situ. Karena beliau sudah sangat paham tentang meracik obat-obatan. Untuk yang itu Mas, apa itu lumut? Gimana lumut? Kabarnya Haji, lumut? Ya sama. Sudah meracik lumut, sudah dapat lumut. Ya Kalpataru termasuk. Kalpataru masukkan lumut juga ya? Iya. Bahannya utama lumut. Oke. 7 bahan Mas. Lumut, juga kelopo. Kalpataru itu 7 bahan. Pakai lumut, 1 pakai lumut, 2 air kelapa, 3 kapur sirih, 3 kapur sirih, bawang merah, 4 bawang merah, 5 garam grosok. 5 garam grosok guys. Bukan garam yang sudah dikemas itu, bukan. Garam grosok ya? Ya, 6 madu. 6 madu kelanceng atau madu yang ada Madu alam. di madu alam yang masih alami. 7 Di mix dulu 7 hari di rumah. itu di mix, yang semuanya itu di mix jadi satu, terus dibiarkan selama 7 hari. Ya, lalu dicampur air hujan. Dibiarkan selama 7 hari, lalu dicampur yang nomor 7 tadi, air hujan. Jadi ke-6 itu di mix dulu, nanti dicampur air hujan. Tujuannya tadi sudah jelas di depan, sudah dijelaskan ya, untuk Terus mengangkat dijemur pH. 3 minggu atau warna sampai berubah kuning ke emasan. Setelah dimix sama air hujan, dijemur selama 3 minggu atau sampai berubah warna 3 minggu atau minimal berubah warna menjadi kuning kemasan. Ya. Kuning kemasan. Untuk takaran-takarannya nanti akan disambung di season berikutnya guys. Oke, siap. Ya, terima kasih Mas. Ya. Sukses. Tonton terus, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.